Sering pusing sama debit dan kredit? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar tuntas satu konsep kunci yang sering banget jadi batu sandungan, yaitu saldo normal akun. Percaya deh, setelah ini cara kamu ngelihat laporan keuangan bakal berubah total. Pernah nggak sih kamu natap buku besar terus mikir, ini kenapa aturan debit kredit kayaknya acak banget ya? Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu udah ada di tempat yang benar. Ini salah satu kebingungan paling umum dan kita akan pecahin bareng-bareng. Nah, ini dia kan inti masalahnya. Sama-sama bagus buat perusahaan. Dapat uang tunai alias kas itu bagus. Dapat pemasukan dari penjualan itu juga bagus banget. Tapi, kenapa yang satu dicatatnya di debit, yang satunya lagi malah di kredit? Aneh kan? Justru pertanyaan inilah yang akan kita jawab tuntas hari ini. Gimana kalau saya bilang sebenarnya ada satu kunci super sederhana yang bisa membuka semua logika di balik aturan-aturan ini? Jadi kita nggak perlu ngapalin mati, tapi benar-benar paham. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari misteri debit dan kredit, terus kita bongkar konsep kunci saldo normal. Setelah itu kita terapkan di 5 pilar akuntansi, cari cara gampang buat ngingetnya. Dan terakhir kita bakal lihat kenapa konsep ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, konsep saldo normal. Anggap aja ini tuh fondasi dari sebuah bangunan. Kalau kamu paham dan kokoh di sini, seluruh bangunan akuntansi yang kamu pelajari bakal berdiri tegak dan jadi jauh lebih masuk akal. Jadi apa sih saldo normal itu? Sederhana banget. Saldo normal adalah sisi, entah itu debit atau kredit, tempat sebuah akun bertambah. Udah itu aja, lupakan dulu semua kerumitan lain, cukup ingat satu kata kunci ini, sisi penambahan. Nah, ini dia aturan emasnya. Kalau cuma ada satu hal yang boleh kamu ingat dari pembahasan ini, ya ini dia. Saldo normal itu sama dengan sisi yang bertambah. Aturan simpel ini bakal jadi kompas kita buat semua pembahasan setelah ini. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita uji aturan sisi penambahan tadi ke 5 pilar utama akuntansi. Kamu bakal lihat betapa rapinya semua konsep ini saling terhubung. Pilar pertama, aset. Ini tuh semua harta yang dimiliki perusahaan. Bisa uang tunai, gedung, mobil, apa aja. Pertanyaannya, kalau aset nambah, dicatatnya di mana? Jawabannya, di sisi debit. Makanya saldo normal aset adalah debit. Coba lihat contoh kasusnya. Perusahaan dapat suntikan modal dalam bentuk uang tunai. Artinya, akun kas yang merupakan bagian dari aset jadi bertambah kan? Sesuai aturan tadi, penambahan aset dicatat di debit. Masuk akal banget kan? Lanjut. Utang atau liabilitas. Nah, ini kebalikannya aset. Waktu perusahaan nambah utang, misalnya pinjam uang ke bank, utangnya itu bertambah di sisi kredit. Jadi gampang aja, saldo normal utang adalah kredit. Contoh praktisnya gini, perusahaan beli barang tapi bayarnya nanti. Berarti utang usaha perusahaan bertambah. Nah, penambahan utang ini kita catatnya di mana? Tentu aja di sisi kredit. Pilar ketiga, modal atau ekuitas. Ini adalah hak atau klaim si pemilik atas bisnisnya. Logikanya ini sama persis kayak utang. Waktu modal bertambah, misalnya pemilik setor uang lagi, kita catatnya di sisi kredit. Misalnya nih, pemilik bisnis nyetor uang pribadinya ke rekening perusahaan. Artinya, modal pemilik jadi bertambah. Karena penambahan modal dicatatnya di kredit, ya transaksinya kita catat sebagai kredit di akun modal pemilik. Nah, ini bagian yang paling keren. Coba deh pikirin, apa efek dari pendapatan? Tentu aja pendapatan itu meningkatkan kekayaan atau modal si pemilik kan? Nah, karena pendapatan ini efeknya nambahin modal, aturannya jadi ngikutin modal, bertambahnya di sisi kredit juga. Contoh paling gampang, perusahaan berhasil jual barang. Otomatis, akun pendapatan penjualan jadi bertambah. Sesuai logika barusan, penambahan pendapatan ini kita catat di sisi mana? Betul, di sisi kredit. Oke, pilar terakhir, beban. Logikanya berlawanan sama pendapatan. Beban, kayak bayar gaji atau bayar listrik, itu kan mengurangi modal. Nah, karena efeknya berlawanan dengan modal yang saldo normalnya kredit, maka beban punya saldo normal sebaliknya, yaitu debit. Contohnya, waktu perusahaan bayar gaji karyawan. Transaksi ini menambah beban gaji perusahaan. Sesuai aturan yang tadi, penambahan beban ini kita catatnya di sisi debit. Simple kan? Oke, kita udah paham logikanya dari A sampai Z.
Sekarang pertanyaannya, gimana cara nginget ini semua dengan cepat tanpa perlu mikir panjang lebar? Tenang, ada kontekannya. Ini dia jembatan keledai yang populer banget, ADB UMPA. Gampangnya gini, A untuk aset dan pasangannya D untuk debit. Jadi aset normalnya debit. Nah, yang di sisi lain ada UMPA. U untuk utang, M untuk modal, P untuk pendapatan, dan semuanya ini normalnya di kredit yang diwakili huruf A yaitu akredit. Jadi ADB di kiri, UMPA di kanan. Gampang kan? Atau kalau kamu lupa sama jembatan keledai tadi, cukup ingat aja persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan utang ditambah modal. Lihat deh posisinya, aset ada di sisi kiri, berarti debit. Utang dan modal ada di sisi kanan, berarti kredit. Jawabannya udah ada di dalam rumus dasarnya sendiri. Jadi setelah kita bahas panjang lebar, kenapa sih kita harus repot-repot belajar saldo normal? Kenapa ini bukan sekedar aturan yang ngebosenin? Apa sih dampaknya buat kita di dunia nyata? Karena inilah fondasinya. Dengan kamu benar-benar nguasain saldo normal, kamu bisa bikin jurnal dengan pede dan benar, bisa nemuin kesalahan dengan cepat kalau neracanya nggak seimbang, dan yang paling penting kamu jadi bisa membaca cerita di balik angka-angka di laporan keuangan. Pada akhirnya, kuncinya tuh di sini. Saat kamu benar-benar paham alasan di balik saldo normal, akuntansi itu jadi beda rasanya. Bukan lagi sekedar hafalan aturan yang kaku, tapi jadi sebuah bahasa logika yang bisa kamu pakai. Kamu nggak lagi cuma nyatet angka, tapi kamu mulai paham ceritanya. Nah, itulah bedanya antara orang yang sekedar tahu dan orang yang benar-benar mengerti.